Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Nuril yang sudah menjawab salam saya. Salam sejahtera bagi kita semua. Teman-teman, kembali lagi bersama saya Mas Adi, biasa dipanggil Mas Adiu. Bagi teman-teman yang sedang menonton video ini selama 1 sampai kurang lebih 2 menit, itu hanya ulasan atau video singkat pembelajaran bimbingan UKOM secara nasional. Teman-teman bisa ikut kegiatan seperti ini, bisa hubungi link yang ada di bio profil video ini. Kalau gitu, teman-teman, kita akan langsung saja memulai kelas pada malam hari ini. Kalau gitu, tanpa mengurangi rasa hormat kepada Pak Nuril, silakan Pak untuk memulai kelas malam ini. Oke, baik. Terima kasih Mas Adi atas waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan juga salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kembali kepada Poko Indonesia yang sudah mempercayakan kepada saya dalam rangka proses bimbingan belajar persiapan uji kompetensi untuk perawat. Dan juga terima kasih kepada Bapak Ibu semua yang sudah bergabung di Fokus Kompeten Poko Indonesia. Ya, semoga apa yang Bapak Ibu harapkan ya dengan usaha belajar mengenai eh, bagaimana cara mengisi soal uji kompetensi bisa membantu Bapak Ibu semua nanti dalam proses pelaksanaan uji kompetensi sehingga semuanya menjadi lulus atau kompeten secara keseluruhan 100% tanpa ada satupun yang tertinggal. Mungkin itu saja Hmm. pembukaan dari saya Mas Adiu. Baik, siap Pak Nuril. Ya, Amin, amin. Semoga bisa kompeten semuanya. Amin. amin. Baik, kalau gitu, teman-teman siap-siap ya. Seperti biasa, tampil soal mengerjakan 1 menit. Pak Nuril, yang share screen saya atau dari Bapak? Mas Adiu aja. Oke, siap. Kalau gitu, Ya. teman-teman akan langsung saya tampilkan untuk soal yang pertama. Ingat ya, tips dan trik yang sudah diberikan. Jangan sampai terkecoh tiap-tiap soal yang sudah kita baca. Oke, sebentar. Kurang lebih 15 detik untuk sampai share screen. Ini sedang disiapkan. Semoga soalnya mudah-mudah ya, supaya Amin, amin. memotivasi. Tapi kalaupun susah, pada saat dijelasin, teman-teman jadi paham ya. Oke. Oke, ini dia soalnya. Saya slideshow dulu. Ya, oke, sudah. Untuk timernya mana ya? Kok nggak tampil timer? Oh, ini dia. Belum, oh, udah selesai. Oke. Ya, Sebentar nih, timernya nggak tampil di layar nih kalau gini. Sebentar, Pak. Saya setting timer dulu, Pak. ya boleh Mas Adiu. Ini yang sudah ikut sebelumnya ya, jadi sudah tahu aturannya ya Mas Adiu ya. Sudah, Pak. Sudah. Yang Sudah kemarin ini, Pak. terbiasa. Oke, Ah, ah. iya. Oke, sudah tampil ya. Sekarang saya tampilin soalnya. Satu soal, silakan 1 menit dimulai dari sekarang. Silakan waktunya tersisa 10 detik. Jika sudah ketemu jawabannya boleh diisi di kolom chat. Oke, waktunya sudah habis. Kita tunggu jawabannya. Ini belum muncul jawaban, apakah sulit soal yang pertama? Sudah Mas Adi udah banyak nih. Baru 15, 17 orang. Ya, udah cukup banyak lah. 24, 25, 27. Ayo 82 orang. Silahkan yang belum menjawab. Jawab aja ya, nanti salah betulnya pada saat dijelaskan supaya paham. Jangan cuma nonton ya, jawab di kolom chat.
Oke, sudah 42 orang yang sudah menjawab. Setengahnya tertidur atau seperti apa? Hmm. Ayo silakan, masih ada waktu 10 detik terakhir yang belum menjawab atau belum selesai membacanya. Oke, sudah 50 orang yang sudah menjawab. Berarti 35 di antara teman-teman masih kebingungan atau masih mengerjakan soal lebih dari 1 menit, bahkan 2 menit ya. Kalau gitu kita simak pembahasannya, mana yang paling betul. Silakan Oke, Pak baik. Nuril. Terima kasih Mas Adio. Oke, Bapak Ibu semua di sini cukup banyak ya untuk malam ini. Ada sekitar 80an ya. Dan mungkin eh, kalau nanti minggu depan, minggu ini kan udah tryout ya. Betul ya. Jadi minggu ini memang ada jadwal tryout untuk beberapa profesi kesehatan yang mudah-mudahan Bapak Ibu semua yang ikut tryout nanti bisa membantu dan bisa dijadikan juga sebagai bahan evaluasi untuk kemampuan Bapak Ibu semua dalam mengisi soal uji kompetensi. Oke, baik Bapak Ibu semua, kita lihat nomor pertama untuk malam ini. Ya, ini soal lebih kepada pengkajian ya, di mana untuk proses keperawatan itu kan ada pengkajian, diagnosis keperawatan, perencanaan implementasi dan evaluasi, dan juga dibutuhkan analisa Anda mengenai soal-soal tersebut. Soal nomor satu, kita lihat seorang laki-laki berusia 27 tahun dirawat di rumah sakit karena luka bakar sejak 2 hari yang lalu. Hasil pengkajian perawat terdapat luka bakar pada seluruh kepala, wajah dan leher, dada, perut, punggung atas, dan juga paha kiri. Dan pertanyaannya adalah, berapakah luas luka bakar pada kasus tersebut? Dan Bapak Ibu semua di sini sudah sebagian besar sudah menjawab. Untuk mayoritas itu ada di E 45%, kemudian juga ada beberapa juga jawaban yang lain ya, ada yang A 38%. Dan untuk jawaban ini memang bisa dikatakan jawaban pasti ya Bapak Ibu semua. Jadi memang kita tahu ada rules of nine ya, ada rumus 9 untuk dewasa. Karena kita KMB itu adalah untuk pasien dewasa, maka yang digunakan itu adalah untuk pasien yang dewasa atau yang adult. Dan Bapak Ibu semua mohon untuk soal seperti ini tidak terlalu banyak overthinking begitu ya. Jadi kalau ada seluruh kepala, wajah dan leher, jadi jangan mikir wajahnya apakah setengahnya atau seperempatnya atau seperti apa. Kemudian dada apakah mungkin setengahnya atau seperempatnya atau berapa persen gitu ya. Untuk soal seperti ini jangan overthinking, jadi fokus saja ke dalam teori di dalam rules of nine tersebut. Ya, dan kita lihat Bapak Ibu semua jawaban untuk soal nomor satu, apakah sesuai dengan jawaban mayoritasnya? Kita lihat Mas Adil. Iya ya betul ya. Alhamdulillah untuk soal seperti ini Bapak Ibu semua nanti dipastikan biasa selalu ada soal yang berhubungan dengan luas luka bakar. Bisa sebenarnya untuk keperawatan kritis itu tidak ada ya, adanya keperawatan gawat darurat. Jadi bisa juga muncul di keperawatan gawat darurat, tapi biasanya mungkin untuk lokasinya di IGD kalau untuk keperawatan gawat darurat. Tetapi kalau untuk yang di ICU itu masuk di ruang keperawatan kritis, tapi karena tidak ada spesifik untuk mata kuliah keperawatan kritis, yang biasanya masuknya adalah di mata kuliah KMB seperti itu. Ya Bapak Ibu semua di sini ada rules of nine ya, jadi ada yang dewasa dan anak dan kita fokusnya adalah ke yang dewasa. Dan ini juga bisa muncul Bapak Ibu semua kalau memang di keperawatan anak bisa saja munculnya di soal ini juga muncul kalau memang untuk keperawatan anak begitu. Jadi biasanya anak itu kasusnya misalkan umur 10 tahun atau 8 tahun atau 9 tahun. Jadi fokus juga ke perawatan anak. Tetapi kita fokus sekarang adalah yang dewasa ya. Jadi karena rules of nine saya rasa Bapak Ibu semua sudah tahu ya. Jadi seluruh kepala depan dan belakang itu adalah 9% begitu ya. Kemudian kalau ternyata kalaupun ternyata soalnya itu hanya kepala wajah depannya saja tanpa ada penjelasan belakang, jadi wajah berarti hanya 4,5 dari 9 ya. Jadi hanya 4,5 setengah dari 9 berarti 4,5. Kemudian juga kalau misalkan di sini ada chest itu dada 18%, tapi sebenarnya lebih kepada dada dan perut begitu ya keseluruhan. Nah, kalaupun ternyata pertanyaannya dadanya saja tanpa perut, berarti setengahnya ya berarti 99. Jadi 9% dada dan 9% perut. Jadi totalnya ada 18% Jadi untuk soal memang seperti itu ya Bapak Ibu semua, kita fokus saja ke rules of nine. Jadi jangan terlalu overthinking apakah keseluruhannya ataukah hanya sebagiannya atau seperempatnya saja. Kecuali kalau ada pertanyaannya sebagiannya saja atau setengahnya saja mungkin bisa seperti itu. Tapi kalau tidak ada pernyataan yang menyatakan setengahnya atau mungkin seperempatnya, jadi
kita anggap full gitu ya. Jadi untuk kepala anggapnya full, untuk wajah anggapnya full, untuk dada juga anggapnya full 9%, untuk perut juga anggapnya ada 9%. Ya, jadi ini juga untuk mengetahui sejauh mana pemahaman Anda mengenai luas luka bakar ya yang menggunakan rumus rules of nine. Ya, terima kasih Mas Adi. Alhamdulillah nomor satu semuanya sebagian besar sudah betul. Baik, siap. Terima kasih Pak Nuril pembahasan soal yang pertama. Alhamdulillah memang dominasi teman-teman menjawab betul yang Teman-teman yang jawabannya kurang tepat, barangkali lupa rumus, silakan di screenshot bagian rumus tersebut. Silakan di screenshot. Sudah. File dan rekaman tetap dikasih, tapi kalau di screenshot biasanya lebih cepat dicari karena ada di dalam galeri ya. Sudah ya. Kalau gitu kita lanjut Pak ke soal yang kedua. Silakan. Soal yang kedua 1 menit. Dimulai dari sekarang. Ayo, bisa satu soal 1 menit. 10 detik terakhir. Baik, waktunya sudah habis. Yang bisa menjawab satu soal 1 menit cuma 30 orang tadi. Sisanya silakan dilihat itu di layar. Lebih dari 16 detik. Ada yang lebih dari 20 detik. Sampai -1 menit ya kita tunggu ya untuk latihan. Silakan. Baru kita bahas. Sudah 50 orang yang menjawab. 98 orang, jangan cuma nonton ya supaya bimbelnya berasa begitu. Jangan cuma nonton, takutnya nanti kalau nonton paham sedikit. Tapi kalau sambil jawab, terus jawabannya salah atau benar, akhirnya makin paham. Coba silakan dijawab. 58 orang, sisa waktu 3, 2, 1. Waktunya habis ya, sudah -1 menit. Kalau gitu kita simak pembahasannya. Silakan Pak. Oke, baik Mas Adi. Di sini kalau dari tadi saya ada 62 ya yang sudah menjawab dari total 98. Jadi sebenarnya sudah lebih dari 50% juga alhamdulillah ya Bapak Ibu semua sudah mengikuti aturan ya dalam proses bimbingan belajar dengan Pokok Indonesia. Baik Bapak Ibu semua, kita kembali ke soal nomor 2. Ya, ini soal soal 2 untuk kasusnya sama dengan kasus soal yang pertama yaitu mengenai gangguan pada sistem integumen yaitu luka bakar. Ya, soalnya adalah seorang laki-laki berusia 26 tahun dirawat di rumah sakit karena luka bakar 45% sejak 2 hari yang lalu. Kerusakan mengenai hampir seluruh bagian dermis, organ-organ kulit seperti poliker rambut, kelenjar keringat, kelenjar sebasea, dan juga sebagian besar itu masih utuh. Nah, pertanyaannya adalah derajat luka bakar berapakah yang dialami oleh pasien tersebut. Nah, soal ini juga Bapak Ibu semua membutuhkan kemampuan kognitif Anda ya di dalam proses pengkajian luka bakar. Yang tadi kita sudah membahas mengenai luas luka bakar dan sekarang adalah mengenai derajat kedalaman dari luka bakar tersebut. Jadi ini tentu saja membutuhkan kemampuan kognitif Anda dan juga membutuhkan analisa Anda dalam proses menjawab soal seperti ini. Nah, di sini jawabannya ada 5 jawaban, derajat 1, derajat 2 dangkal, derajat 2 dalam, derajat 3 dan juga ada derajat 4. Jadi Bapak Ibu semua harus tahu ya mengenai luka bakar tersebut, mengenai klasifikasi dan ini juga biasanya muncul ya terutama untuk nurse ya yang ibu-ibu, bapak-bapak semua yang nurse ini biasanya muncul. Untuk yang ketiga bisa saja tapi itu jarang. Begitu. Tapi untuk yang nurse ini biasanya muncul mengenai luas luka bakar maupun mengenai derajat kedalaman dari luka bakar tersebut.
Ya, tadi saya melihat jawaban untuk mayoritasnya ada di jawaban C, yaitu derajat 2 dalam. Ya, jadi derajat 2 dalam. Oke, berarti Bapak Ibu semua harus tahu derajat luka bakar itu ada berapa. Ya, kemudian juga jika memang tidak ada dalam kategori derajat luka bakar tersebut, ya mungkin kita harus mengeliminasi begitu ya jika memang tidak ada klasifikasi dari derajat luka bakar tersebut. Dan mungkin memang ada beberapa sumber juga mengenai derajat luka bakar ini. Tapi secara umum, Bapak Ibu semua harus tahu mengenai derajat luka bakar ini. Soal yang seperti ini selain derajat luka bakar biasanya juga muncul untuk fraktur ya, terutama yang open fraktur ya atau patah tulang terbuka itu juga biasanya muncul ya derajat-derajat. Kemudian juga yang muncul derajat itu biasanya untuk gagal ginjal juga stadium berapa juga itu biasanya muncul. Jadi memang ada beberapa. Tapi jangan khawatir Bapak Ibu semua, biasanya soal yang muncul itu yang memang kasusnya cukup banyak, kemudian juga umum lah seperti itu. Jadi biasanya tidak akan memunculkan kasus-kasus yang tidak bersifat umum. Ya, kita lihat jawabannya Mas Adi untuk nomor 2. Iya, sebagian besar tadi saya lihat mayoritasnya jawaban C ya Bapak Ibu semua yaitu derajat 2 dalam. Memang secara umum ada 3 derajat, derajat 1, derajat 2 dan juga derajat 3. Hanya saja untuk derajat 2 itu memang ada klasifikasinya, ada dua jenisnya derajat. Ada yang mengatakan derajat 2A, ada juga mengatakan derajat 2B. Kemudian ada juga derajat 3. Nah, derajat 4 memang jarang tidak ada yang jarang ya untuk menuliskan untuk klasifikasi tersebut. Jadi kalau secara mudah derajat kita tahu ya bahwa lapisan kulit itu ada beberapa lapisan, ada 3 lapisan ya, kemudian epidermis, dermis dan juga endodermis. Jadi ini dilihat dari tingkat kedalaman dari si kulit tersebut, begitu ya. Jadi kalau hanya bagian lapisan luarnya saja atau atasnya saja itu biasanya masuk ke dalam derajat 1. Jadi biasanya belum terlalu parah. Kemudian, nah ini mungkin yang derajat 2 ya, Bapak Ibu semua ada yang 2A atau 2B atau yang masih dangkal atau superficial dan juga ada yang derajat 2 dalam atau deep. Nah, itu ya. Jadi biasanya kalau kita lihat lebih parah, hampir mendekati ke derajat 3 itu baru masuk kita derajat 3 dalam. Nah, untuk yang derajat 3 ini yang paling parah ya ada full thickness. Jadi kerusakannya bisa lebih dalam lagi gitu. Jadi sampai beberapa jaringan di bawah kulit juga itu bisa terlihat begitu ya. Tapi kalau kita lihat dari kasus tadi memang datanya itu eh, hanya mengenai beberapa eh, bagian dari kulit yang bagian pertengahannya saja ya. Jadi tidak sampai ke dalam lapisan terdalam apalagi sampai di bawah kulit. Jadi di sini yang terkena ada folikel rambut, kelenjar keringat dan juga kelenjar sebasea begitu ya. Jadi betul ya Bapak Ibu semua, jawabannya itu adalah C yaitu derajat 2 dalam atau deep ya seperti itu. Oke, terima kasih Mas Adiyu. Oke, siap Pak Nuril. Terima kasih pembahasan soal yang kedua. Jawaban betulnya teman-teman udah banyak ya yang jawab C. Kita akan Ya. lanjut ke soal nomor 3. Siap-siap. Yang tadi terkecoh-terkecoh atau kurang baca, kurang teliti. Di nomor 3, usahakan bisa teliti. Yuk, silakan. 1 menit dimulai dari sekarang. Oke, waktunya sudah habis. Yang bisa mengerjakan 1 menit, satu soal, 30 orang tadi. Sisanya lebih 15 detik. Masih 47 orang yang sudah menjawab. Jawabannya ada B. Sudah 50 orang ya.
BDDDBC, BCD berarti. Tiga option jawaban sementara yang terpilih. Ada yang A, empat option jawaban terpilih. A, B, C, D. A, B, C, D. 10 detik terakhir yang belum menjawab, silahkan. Kalau yang mengikuti bimbingan ini secara masif, wah, teman-teman pasti merasakan nanti efeknya pada saat tryout. Coba aja buktiin, ya. Nanti kalau tryoutnya beneran berasa, apalagi pas ukomnya, lebih giat lagi ya. Oke, sudah minus 1 menit, kita langsung simak pembahasan soal yang ketiga. Silakan, Pak. Oke, baik. Terima kasih Mas Adiu. Dan sepertinya peserta sudah bertambah lagi ya Mas Adiu ya, udah mencapai 100. Tapi di sini belum terlalu banyak. Oh, menjawabnya sudah cukup ya. Oke, masih banyak yang menjawab di sini ya Mas Adi. Terima kasih Bapak Ibu semua, walaupun mungkin variatif ya. Dan kita lihat apakah tapi kita bisa melihat mayoritas jawabannya apa ya. Tetapi apakah yang mayoritas tersebut jawaban benar atau tidak? Oke, Bapak Ibu semua, ini masih sekitar dengan luka bakar, di mana tadi kita sudah membahas mengenai proses pengkajiannya, dan sekarang ada lebih kepada infeksi keperawatannya. Begitu. Untuk soalnya adalah seorang laki-laki berusia 40 tahun dirawat di ruang luka bakar. Hasil pemeriksaan luas luka bakarnya adalah 36%. Di sini juga ada data-data mengenai tanda-tanda vital, tekanan darah 120 per 80 mm Hg, nadi 90 kali per menit, respirasi rate 22 kali per menit, dan suhunya 39,2 per derajat Celcius. Berat badan pasien 50 kg dan tinggi badan adalah 155 cm. Pertanyaannya adalah berapakah kebutuhan cairan maintenance dalam waktu 20 jam pertama untuk pasien tersebut. Nah, oke, baik Bapak Ibu semua, ini sebenarnya mungkin bisa saja kasusnya di IGD juga bisa seperti ini, begitu. Tapi kita anggap jangan terlalu, kembali lagi ya, overthinking. Jadi apakah ya logika atau bagaimana seperti lokasi dan lain-lain ya. Jadi kita lebih fokus adalah kepada soal atau juga kepada kasus yang diberikan kepada pasien tersebut ya, seperti itu. Nah, di sini ada 5 jawaban. Yang pertama ada 5.400 cc, kemudian ada 6.000 cc, 6.600, kemudian 7.200, dan juga ada 7.800. Dan ini juga masih yang bersifat umum, Bapak Ibu semua. Jadi saya rasa Bapak Ibu semua yang sudah tahu rumus dalam penggunaan dalam pemberian intervensi cairan ya untuk resusitasi cairan ini, saya rasa Bapak Ibu semua sudah tahu ya kita menggunakannya rumus apa. Jadi harus betul-betul tahu. Dan ini juga sebenarnya membuat usia juga ini lebih mudah, 40 tahun dibuatnya. Kemudian untuk berat badan juga kita biasa yang mudah juga 50. Kemudian untuk luas luka bakar juga kita buat 36%. Begitu. Dan di sini ada tekanan darah, data tambahan, ada tinggi badan. Nah, apakah hal tersebut bisa mempengaruhi ke dalam proses penghitungan kebutuhan cairan atau tidak? Ya, dan kita tentu saja menggunakan salah satu rumus, sudah tahu ya Bapak Ibu semua saya rasa. Dan kita lihat soalnya, kita lihat jawabannya Mas Adi untuk nomor 3. Iya, Bapak Ibu semua, tadi sebagian besar saya rasa jawabnya banyak yang sudah D, walaupun ada beberapa yang jawab A, B, C, begitu ya. Dan di sini jawabannya adalah D, karena kita menggunakan rumus Baxter. Ini yang umum digunakan ya, menggunakan rumus Baxter, yaitu 4 kali berat badan kali luas luka bakar. Jadi kalaupun ada tinggi badan, atau ada tekanan darah, dan lain sebagainya, itu kita abaikan. Kita fokusnya adalah ke berat badan dan juga luas luka bakar. Ingat Bapak Ibu semua, ini adalah dalam 24 jam pertama. Biasanya ada jawabannya dalam apa namanya, berapa yang harus diberikan dalam 12 jam pertama seperti itu. Kemudian ada 8 jam pertama dan lain sebagainya. Dan memang ada beberapa rumus-rumus yang lainnya. Ya, jadi Bapak Ibu semua, ya di sini contohnya ya. Tadi soalnya, jadi karena berat badannya ada 50 kilogram, kemudian luas luka bakarnya 36%, berarti 4 kali 50 dikali 36. Jawabannya adalah 7.200 cc. Jadi kebutuhan cairan rehidrasi pada pasien dengan luas luka bakar tadi, dengan kasus yang tadi, dalam 24 jam pertama itu adalah 7.200 cc. Ya, kita menggunakan rumus Baxter, 4 kali berat badan kali luas luka
bakar. Kalaupun Anda ada rumus-rumus yang lain, biasanya Mas Adi mungkin ada yang lebih pengetahuannya lebih banyak, ada yang terbaru atau yang bagaimana, mungkin ada yang dua, dua setengah, tiga. Tetap biasanya kita menghindari untuk jawabannya yang dua, misalkan dua kali berat badan kali luas luka bakar itu biasanya tidak dimunculkan khawatirnya mengecoh Anda dalam jawaban. Jadi memang secara umum biasanya kita menggunakan yang rumus Baxter ya, 4 kali berat badan kali luas luka bakar. Ya, itu ya Bapak Ibu semua mohon diingat mengenai penghitungan kebutuhan cairan pada luka bakar dalam 24 jam pertama. Ya, terima kasih Mas Adi. Baik, siap. Terima kasih Pak Nuril. Pembahasan soal yang ketiga tuh udah diingetin. Jangan sampai rumus-rumus tersebut sampai lupa karena di Ukom ya memang keluar soalnya seperti ini nantinya. Silakan di screenshot bagi yang membutuhkan. Pasti dibutuhkan. Barangkali ada yang lupa. Lupa-lupa sedikit itu ngaruh sama hasilnya nanti. Silakan di screenshot. Sudah? Kalau sudah, kita akan lanjut ke soal nomor 4. Siap-siap ya. Ini dia soal yang keempat. 1 menit dimulai dari sekarang. 10 detik terakhir. Oke, waktunya sudah habis. Jawabannya D, 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 D. Masih D. Belum ada perbedaan jawaban. Masih D. Masih ada 30 detik waktu tambahan. Silahkan. Nanti di tryout ataupun UKOM nggak ada waktu tambahan ya. Ini hanya di bimbel saja yang ada waktu tambahannya. Karena ini sedang proses latihan. Membaca cepat dengan tepat. Begitu. Silahkan. Berarti juga Bapak Ibu semua harus belajar untuk manajemen waktu ya Mas Adi ya. Betul, Pak. Iya, dan salah satu tipsnya adalah kalau ada yang sulit itu ditinggalkan ya. Jadi Anda jangan habis waktu di satu soal yang susah ya, yang sulit. Jadi itu kalau ada yang sulit ditinggal aja karena nanti juga kita juga bisa back ya. Kita bisa melihat lagi, review lagi soal yang sudah dijawab begitu. Siap. Ya, jadi kalau ada yang sulit ditinggalkan saja, kita soal berikutnya ya isi dulu yang paling mudah. Kalau udah selesai yang paling mudah semua sampai 180 soal misalkan kita masih banyak yang sulitnya, berarti ya kita harus baru fokus gitu. Yang kedua biasanya kita baru fokus yang agak sulit-sulitnya seperti itu. Ya. Hilang ininya Mas Adiu, share screen-nya. Ya, Pak. Sebentar, Pak. Tadi Ini soal yang jawabannya keempat. cukup sama ya. Kalau masa dibilang berjamaah gitu ya. Nanti bisa salah berjamaah, bisa benar berjamaah. Tetapi kalau kita lihat tadi dari awal, dari soal pertama, kedua, dan ketiga, saya rasa cukup puas sepertinya ya. Jadi sebagian besar sudah ada banyak yang menjawab dengan benar mayoritasnya, walaupun mungkin yang barusan ada beberapa yang lebih bervariatif. Dan untuk yang sekarang ini juga cukup sama jawabannya, tetapi kita tidak tahu ya apakah betul ya jawaban yang Bapak Ibu pilih. Kita langsung bahas aja ya Mas Adiw ya. Oke, baik Bapak Ibu semua, kita lihat soal nomor 4. Nah, ini berbeda dengan ketiga soal yang sebelumnya membahas mengenai gangguan pada sistem integumen, yaitu luka bakar. Dan sekarang kita lebih membahas kepada gangguan sistem
persepsi sensori ya atau gangguan penglihatan. Nah, di sini soalnya adalah seorang wanita berusia 56 tahun saat ini sedang dirawat di ruang bedah pos operasi pengangkatan katarak dekstra ya yang sebelah kanan. Hasil pengkajian yang dilakukan ditemukan tekanan darah 130 per 70 mm Hg dan di 86 kali per menit, pernapasan 18 kali per menit. Kemudian juga untuk pengkajian fungsi neurologi, respiratori, kardiovaskuler dan juga abdomen semuanya menunjukkan nilai-nilai yang normal. Berarti kita fokus ya kepada bedah pos operasi pengangkatan katarak pada pasien ini. Pertanyaannya adalah manakah pendidikan kesehatan yang tepat bagi pasien tersebut pada fase operasi, yaitu fase operasi katarak. Apakah jawaban yang A, jika tidur sebaiknya berbaring pada sisi sebelah kanan, artinya tidur pada posisi yang sakit. Apakah itu betul? Gitu ya, miring ke arah yang sakit. Kemudian yang B, tidak dianjurkan untuk memakai kacamata setelah operasi. Nah, apakah betul pasien yang pasca post op itu tidak boleh menggunakan kacamata? Ataukah C, boleh melakukan kegiatan mengangkat benda maksimal 10 kilogram? Oke, misalkan wanita tersebut aktivitas cukup tinggi begitu ya. Jadi dia nanti kalau pulang, aduh saya banyak banget pekerjaan dan dia suka mengangkat barang misalkan. Apakah boleh mengangkat barang-barang tersebut begitu ya? Kemudian yang D, pendidikan kesehatan yang diberikan adalah bagaimana cara penggunaan tetes mata dan pelindung mata setelah operasi. Nah, apakah ini juga harus diberikan pada pasien yang post operasi bedah katarak? Ataukah yang E, meningkatkan kegiatan membaca untuk mengembalikan fungsi mata. Jadi agar melatih kembali matanya berjalan dengan baik lagi, maka si pasien tersebut kita anjurkan begitu ya untuk apa namanya membaca begitu ya agar melatih kembali fungsi dari si mata tersebut. Nah, apakah itu ya yang tepat penjelasan yang diberikan kepada pasien yang post op? Dan kita lihat jawabannya Mas Adiu. Iya, kalau saya lihat tadi sudah cukup sama semuanya jawabannya D, yaitu cara penggunaan tetes mata dan pelindung mata setelah operasi. Jadi memang ada beberapa panduan mengenai perawatan pasca operasi katarak. Salah satunya adalah bagaimana cara penggunaan obat tetes mata dan juga tentu saja kita harus memberikan edukasi pentingnya melindungi mata dari paparan cahaya terang ya, yaitu dengan penggunaan kacamata seperti itu. Yang lainnya dengan melakukan kompres dingin dan tadi kalau memang berat-berat itu nggak boleh. Kemudian juga tentu saja harus mengikuti jadwal pemeriksaan mata untuk kontrol berikutnya. Jadi jawaban yang tepat betul ya adalah D. Ya. Kasih Mas Adil. Siap, terima kasih Pak Nuril. Alhamdulillah, soal yang keempat akhirnya betul berjamaah. Apakah soal kelima bisa betul berjamaah? Kita coba ya. Lanjut, soal yang kelima. Silakan, soal yang kelima. 1 menit dimulai dari sekarang. Hayati. Yunus. 10 detik terakhir. Oke, waktunya sudah habis. Sudah 55 orang, setengahnya dari yang hadir. Ya, berarti cukup bagus sih loh Mas Adil lo masih konsen ya. Ya Pak, masih konsen, masih Iya, interaktif. ini udah lebih dari setengahnya soal yang diberikan dan Bapak Ibu semua masih konsen hebat. Mau kompeten Pak mereka, jadi serius. Amin. Oke, sudah 60 orang ya yang menjawab. Sedangkan waktunya sisa tinggal 20 detik lagi. Sambil dilihat ya detik berapa teman-teman menemukan jawaban. Terus kalau seandainya jawabannya betul, nah lihat berarti cepat atau enggak gitu ya. Karena beneran di Ukom maupun di tryout nggak ada waktu tambahan. Pokoknya nanti suasana tryout itu suasana Ukom.
Biasanya tryout lebih mencekam daripada UKOM. Kata alumni sih begitu ya. Nggak tahu angkatannya sekarang merasakan hal Ya, tersebut apalagi atau baru enggak. pertama kali karena memang di setting semirip mungkin ya. Nah, Jadi bisa kalau itu. udah pada saat UKOM-nya udah tahu oh gambarannya seperti ini itu Mas Adi. Siap. Tuh, udah di spill sedikit tuh, udah dibocorin sedikit suasananya. Oke, sudah minus 1 menit. Kalau gitu tanpa berlama-lama kita cek jawaban benar. Silakan Pak. Oke, baik. Terima kasih Mas Adi. Bapak Ibu semua, kita sekarang sudah menginjak ke soal nomor 5. Ini soalnya berbeda dengan gangguan sistem sebelumnya ya, yaitu sistem integumen maupun persepsi sensori ya, penglihatan. Dan sekarang kita mengacu kepada gangguan sistem muskuloskeletal ya, fraktur. Oke, soalnya adalah seorang laki-laki berusia 29 tahun dirawat di unit ortopedi dengan fraktur tertutup pada tibia sinistra sepertiga distal. Hasil pemeriksaan kesadarannya kompos mentis, tekanan darah 120 per 80 mm Hg, nadi 80 kali per menit, dan napas 20 kali per menit. Dan saat ini pasien mengeluh nyeri pada kiri yang diimobilisasikan dengan spalk dan perban elastis. Balutan dirasakan kencang, kulit kaki teraba dingin, denyut arteri lemah, CRT 3 detik, dan terdapat edema pada distal kaki kiri ya, yaitu yang area yang sakitnya yang sinistra. Oke, baik Bapak Ibu semua, di sini pertanyaannya adalah apakah tindakan prioritas perawat pada kasus tersebut. Nah, kalau di sini Bapak Ibu semua dari soal bahwa pasien yang fraktur ini karena dia tertutup ya, kemudian juga dia sudah mendapatkan tindakan yaitu dengan spalk dan juga perban elastis untuk mengimobilisasi. Memang di sini tidak di apa namanya tidak dijelaskan apakah pasien ini akan menjalankan tindakan-tindakan selanjutnya misalkan pembedahan dan lain-lain ya, tetapi kita fokus saja kepada saat itu, yaitu pasien dengan apa namanya dengan fraktur tertutup dan pasien sudah mendapatkan tindakan spalk dan perban elastis untuk mengimobilisasi area patrum tersebut, dan pasien di sini mengeluh nyeri pada kaki kiri itu ada kaki yang sakitnya, dan di sana juga balutan terasa kencang, kulit juga teraba dingin, kemudian juga arteri lemah, CRT 3 detik, dan juga terdapat edema pada distal kaki kiri. Dan memang Bapak Ibu semua untuk pasien yang fraktur kemudian juga sudah mendapatkan GIP atau SPAL, perban elastis, itu memang harus selalu dicek ya bagaimana kondisi neurologis pada perifernya, pada ujung-ujung jari atau kaki gitu ya setelah frakturnya tersebut. Itu harus selalu dievaluasi. Nah, di sini hasil evaluasinya seperti ini. Nah, pertanyaannya adalah tadi ya tindakan prioritasnya apa? Dan di sini ada 5 jawaban. Yang pertama adalah mengajarkan teknik relaksasi dan distraksi. Oke, kita ajarkan teknik distraksi dan relaksasi. Betul, karena pasien mengeluh nyeri. Tetapi itu apakah akan menyelesaikan masalah ya seperti itu. Kemudian yang kedua melakukan kolaborasi pemberian analgetik. Oke, itu juga betul bisa karena ada nyeri dan memang bisa kita berikan untuk analgetik dengan berkolaborasi. Kemudian melaporkan ke dokter untuk dilakukan tindakan operasi. Ya tadi ya karena di sini tidak ada informasi apakah mau dioperasi atau tidak, maka kita inisiatif kita melaporkan ke dokter dan juga menganjurkan atau mungkin berdiskusi apakah perlu dioperasi ya pasien ini karena merasa sakit. Kemudian yang D, memposisikan ekstremitas pasien dengan tepat. Oke, kita tuh ekstremitasnya, mungkin ekstremitasnya di bawah atau di atas, atau mungkin nggak nyaman buat si pasien. Ataukah yang E, mengatur kembali pemasangan spalak dan perban elastis, gitu. Jadi kita buka kembali si spalaknya dan juga kita mungkin pasang kembali perban elastisnya senyaman mungkin, atau mungkin kalau di sini karena dirasakan kencang, ya mungkin tidak boleh terlalu kencang. Apakah seperti itu jawabannya? Dan Bapak Ibu semua jawaban yang paling tepat untuk soal nomor 5 ini adalah Bapak Adi kita lihat. Iya, betul ya Bapak Ibu semua, yaitu jawabannya E, mengatur kembali pemasangan spalk dan juga perban elastis. Ya, karena pasien mengeluh nyeri dan sudah terpasang spalk, ya kemungkinan ada masalah di spalk dan perban elastis. Jadi, dibandingkan kita harus memprioritaskan memberikan posisi ataupun juga melaporkan ataupun juga memberikan analgetik atau juga melatih teknik relaksasi dan distraksi, yang paling tepat adalah atur kembali pemasangan spalk dan perban elastis. Begitu ya. Jadi di sini setelah memasang perbalutan perban, biasanya perawat harus menanyakan kepada pasien apakah balutan terlalu kencang atau tidak. Karena tadi ada kencang, maka ya mungkin harus dibetulkan kembali karena khawatir terjadi efek samping atau komplikasinya yaitu sindrom kompartemen. Ya, jadi jawaban yang tepat adalah E. Betul ya.
Makasih Mas Adi. Oke, siap. Terima kasih Pak Nuril. Pembahasan soal yang kelima. Alhamdulillah. Yang betul adalah E ya. Didominasi sama teman-teman tadi E. Tapi ada beberapa yang jawabannya D. Nggak apa-apa. Terkecoh sedikit. Tidak banyak orang yang terkecoh. Anggap saja betul berjamaah lah ya di soal nomor 5. Karena yang D cuma dua orang. Kita lanjut. Dua soal terakhir. Apakah malam ini ada yang betul semua? Kita coba ya. Coba untuk memastikan teman-teman masih aktif, kira-kira pembahasan dari 1 sampai 5 dapat dipahami atau tidak? Atau Pak Nuril menjelaskannya kecepatan atau gimana? Coba. Ya, Bapak Ibu mudah-mudahan dipahami ya. Syukur Alhamdulillah. Paham, paham, paham. Oke, kalau sudah paham. Oke, siap. Kalau gitu kita lanjut ya ke soal yang keenam. Kita tuntaskan soal pada malam hari ini. Silahkan soal yang keenam. Siap-siap. Silahkan. 1 menit. Dimulai dari sekarang. 5 detik terakhir. Oke, waktunya sudah habis. Jawaban yang dipilih dua opsi jawaban A dan D, tapi didominasi yang D. Yang A baru 3 orang. Masih kita tunggu yang belum menjawab? Silahkan. Oke, Bapak Ibu semua ini tolong dipahami ya. Dan mayoritas ada jawaban di D ya, tapi kita lihat apakah itu betul. Ya, Jadi teman Bapak Ibu semua jangan ikut ke mayoritas ya, boleh untuk punya jawabannya sendiri ya. betul. Jangan ikut-ikut jawaban yang sudah muncul, Iya, belum tentu karena betul. ini nggak ada tilai, nggak ditilai gitu ya, nggak Nggak menentukan dinilai. kelulusan. Ini nggak berpengaruh ke nilai TO Ya maupun betul, UKOM-nya jadi nih. jangan berpengaruh. Berpengaruh pada skill teman-teman, karena sedang dilatih Ya, skillnya. jadi mungkin ada jawabannya mayoritas apa? Ah, udahlah, anak-anak Mas Adi, ayo jawab, Iya, jawab, jawab, akhirnya jawab sesuai dengan mayoritas ya. Jangan seperti itu ya, Bapak Ibu. jangan. Jadi ilmu bimbelnya nggak dapat Pak, manfaat bimbelnya Iya. nggak dapat kalau cuma ikut-ikutan. Oke, sudah minus 1 menit lebih. Kalau gitu kita simak jawaban mana yang paling betul, tapi D paling banyak ya. Pilihannya ada 3A, D, E. Silakan Pak Nuril dibantu Oke, pembahasannya. baik. Terima kasih, Mas Adi. Baik, Bapak Ibu semua, di sini soalnya memang kasusnya adalah untuk gangguan pada sistem muskuloskeletal ya. Tetapi memang untuk soalnya adalah soal implementasi keperawatan ya atau pelaksanaan tindakan keperawatan yang memang berhubungan dengan kebutuhan dasar manusia mengenai personal hygiene. Oke, kita lihat di sini soal nomor 6 adalah seorang pasien laki-laki berusia 18 tahun menjalani perawatan di ruang perawatan bedah pasca operasi pada tangan kanan pasien yang fraktur. Tampak terpasang gips pada tangan pasien. Selain itu, kuku pasien tampak panjang dan kotor. Pasien merasa tidak nyaman dengan kukunya dan perawat menawarkan untuk melakukan pemotongan kuku dan pasien setuju. Oke, dan ini akan dilakukan tindakan pemotongan kuku dan pertanyaan adalah apa yang sebaiknya dilakukan perawat? Ya, apa begitu ya? Nah, di sini jawabannya ada 5 jawaban dan tadi mayoritasnya ada yang dan sekarang A ya. Untuk yang dia tentukan
Untuk yang D ini rendam kuku dengan air hangat sebelum melakukan pemotongan. Atau ini jawabannya A, lakukan pemotongan kuku segera, langsung aja dipotong kukunya. Nah, apakah betul ya antara jawaban D dan yang A? Yang sebaiknya dilakukan perawat ketika pasien sudah setuju untuk dilakukan pemotongan kuku. Begitu. Ataukah B, langsung saja disikat kukunya sampai bersih, nggak usah dipotong. Atau C, dokumentasikan pemberian tindakan yang diberikan. Oke, langsung jadi dokumentasikan walaupun belum dilaksanakan. Atau kan yang E, tentukan pasien kemampuan dalam memotong kuku secara mandiri. Bapak semua tadi saya ada yang jawaban E, mungkin ini juga ragu juga ya Bapak atau Ibu yang tadi. Ya, ya kita lihatlah pasiennya operasi itu juga sebelah kanan begitu ya. Dan kalau memang dia dominan yang kanan, kemungkinan juga akan sulit begitu ya dengan tindakan setelah dia apa namanya dengan pasien fraktur yang sebelah kanan tersebut begitu kemudian akan kesulitan. Jadi kita dilihat ya beberapa jawaban. Kalau kita lihat jawaban yang bisa kita dilihat tuh yang E sama yang B. Yang C begitu ya. Yang paling memungkinkan betul yang A dan juga D. Menyikat kuku pasien hingga bersih mungkin bisa tanpa dipotong disikat saja begitu ya bisa saja tapi apakah itu tepat ya? Dan saya lihat tadi tidak ada yang jawaban yang B jarang. Yang C itu biasanya terakhir, berarti bisa kita dilihat. Berarti jawabannya ini yang mayoritas D dan yang A. Dan kita lihat jawaban yang paling tepatnya apa, Mas Adil? Ya, Bapak Ibu semua kita mau sebelum kita mau langsung melakukan tindakan pemotongan kuku tentu saja kita harus rendam kuku dulu ya dengan air hangat sebelum melakukan pemotongan. Ya, mungkin kalau kita secara umum bisa saja ya langsung potong-potong saja, tetapi karena kita di rumah sakit dan di sini ada service excellent ya, ada baiknya kita memudahkan apa pasien ketika kita motong kuku itu dengan merendam kuku terlebih dahulu ya. Jadi harus dilakukan dengan sungguh-sungguh karena juga ini berdampak kenyamanan pada pasien dan salah satu hal yang sebaiknya dilakukan sebelum melakukan pemotongan kuku adalah dengan merendam kuku pasien dengan air hangat begitu ya. Jadi jangan sampai langsung dipotong kukunya begitu saja tanpa merendamnya terlebih dahulu begitu ya. Apalagi di rumah sakit yang memang harus memunculkan atau mengesankan adanya service excellent seperti itu ya. Oke, jawaban yang paling tepat untuk soal nomor 6 itu adalah D, rendam kuku dengan air hangat sebelum dilakukan pemotongan kuku. Ya, setelah itu baru ke A. Ya, setelah itu mungkin nanti disikat dan terakhir didokumentasikan ya. Terima kasih Mas Adil. Mudah-mudahan Oke, dipahami kembali ya untuk soal nomor 6. siap. Terima kasih Pak Nuril. Pembahasan soal yang keenam. Nggak berasa tinggal satu soal lagi aja. Kayaknya baru tadi mulai ya. Satu soal terakhir, soal penutup. Semoga ada yang betul semua malam ini. Kalau gitu saya tampilkan. Silakan soal nomor 7. 1 menit. Dimulai dari sekarang. 5 detik terakhir. Ya, jawabannya yang dipilih A. Masih yang A. Masih A. Belum ada perbedaan jawaban. Coba Mas Adi scroll ke atas. Ada yang D 1 orang. Oh enggak, D itu yang tadi. Berarti ini A semua ya. A semua yang Ya ini dipilih. soal tapi jangan sampai ini ada yang salah juga ya Bapak Ibu semua. Bisa saja muncul soal seperti ini. Siap. Ini juga lebih kepada kemampuan kognitif Anda ya mengenai intervensi keperawatan.
Ya, dimana kalau intervensi itu kan tidak hanya bersifat mandiri, tapi juga ada yang kolaborasi. Oke, siap. Waktunya sudah minus 1 menit. Wah, nomor terakhir ini betul berjamaah atau salah berjamaah nih? Kita cek langsung ya. Silakan Pak, dibantu Oke, pembahasannya. baik Bapak Ibu semua. Walaupun ini mungkin ada beberapa yang mudah gitu ya. Berarti Anda juga harus tahu apa namanya fokus ya dari soalnya tersebut itu apa. Dan kita lihat di sini soalnya adalah seorang laki-laki berusia 28 tahun dirawat di rumah sakit akibat cedera kepala. Pasien mengeluh pusing disertai dengan mual, nyeri pada tengkuk dan luka di leher dengan skala nyeri 7. Kemudian terdapat luka robek pada pelipis, mata dan leher dengan 5 jahitan dan hasil pemeriksaan didapatkan hasil tekanan darah 120 per 70 mm Hg, frekuensi napas 18 kali per menit dan frekuensi nadi 75 kali per menit. Pertanyaannya adalah apakah tindakan kolaboratif yang paling tepat untuk pasien tersebut? Ya, di sini adalah pemberian obat ya, teman-teman, Bapak Ibu semua. Di sini ada 5 jawaban: analgetik, antipiretik, kemudian juga antiemetik, antihistamin, ataukah antiinflamasi dari soal di atas. Berarti Bapak Ibu semua harus tahu masalah keperawatan utamanya itu apa yang dimunculkan pada pasien tersebut dan kita tentukan apa namanya tindakan yang tepat untuk kasus tersebut. Apakah di sini analgetik ya Bapak Ibu semua tahu ya analgetik itu untuk apa ya? Analgetik adalah untuk gini aja deh Mas Adi, saya mau lihat jawabannya aja. Ya, jadi di sini jawabannya karena sudah betul semua ya A ya. Jadi Bapak Ibu semua memang di situ ada pasien mual ya, kemudian juga pakai terus diberikan dengan apa namanya obat anti muntah, anti emetik ya karena memang di sini tidak ada muntah ya, jadi tidak perlu diberikan anti emetik. Karena pasien mengeluh nyeri dan itu bisa dianggap sebagai masalah kepetan yang utama dan salah satu kolaborasi yang diberikan ada dengan pemberian obat yaitu analgetik karena analgetik itu adalah obat untuk pereda rasa nyeri. Yang lainnya di sini kan ada antipiretik ya. Antipiretik itu untuk demam, di sini datanya tidak ada ya untuk yang demam. Oke, tidak ada ya. Kemudian juga untuk antiinflamasi, obat anti radang. Ya, mungkin saja pasien ini bisa saja radang, tetapi di sini data untuk radangnya juga tidak ada. Kemudian untuk antihistamin, untuk reaksi alergi, datanya juga tidak ada. Kemudian juga mungkin antiemetik yang bisa, tapi ini obat anti muntah. Di sini hanya ada mual saja. Ini juga kemungkinan tidak bisa diberikan. Seperti itu. Karena masalah keperawatan yang munculnya itu adalah skala nyeri, ya dan itu adalah masalah perawatan yang memang bisa kita atasi baik secara mandiri maupun kolaborasi, maka kolaborasi yang tepat itu adalah analgetik ya. Betul ya Bapak Ibu semua untuk soal nomor 7. Dan alhamdulillah sepertinya Mas Adi untuk malam ini banyak yang udah betul semua ya. Ya Ya. walaupun mungkin soalnya cukup bervariatif ya, tapi lebih kepada kemampuan kognitif ya. Jadi untuk soal-soal yang sebelumnya lebih cenderung yang saya berikan ya, saya tidak tahu untuk yang pembimbingan yang lainnya. Jadi lebih cenderung kepada diagnosa keperawatan, perencanaan, dan sekarang memang lebih kepada pada saat kemampuan kognitif Anda, pengetahuan Anda mengenai beberapa kasus ya pada gangguan sistem tubuh manusia. Ya itu saja Mas Adiu. Oke, siap. Terima kasih Pak Nuril. Alhamdulillah sudah dibantu dibahas 1 sampai 7 soal. Saatnya kita cek dulu betul berapa peserta pada malam hari ini. Coba diketik. Silakan. Nanti sesi tanya jawab ya setelah ini ya. Coba diketik dulu betul berapa malam ini. Meningkat apa menurun malah dicatat di buku catatannya. Wih, ada yang betul 7, betul 6, betul 4, betul 7, betul 5, betul 6, betul 6, betul 5, betul 5. Betul 7, betul 7, betul Ya 7, betul betul Mas Adi, kalau 4. sekarang kayaknya lebih baik ya, lebih bagus daripada yang sebelum-sebelumnya. Siap. Betul 6. Rata-ratanya betul 6 ini, Pak. Ya mudah-mudahan yang lain juga sama ya, untuk hari sebelumnya atau hari besok juga harus lebih baik lagi. Siap. Harus lebih baik lagi. Nah, Tambah tambah soalnya, soalnya. Pak. Bentar lagi TO. Pak Alvan. Pak Iya. Alvan udah punya bukunya belum? Kalau belum punya bukunya langsung order. Biar bisa Ya, dipakai latihan dan 180 sebenarnya Mas soal. Adi dengan 60 menit itu sudah cukup untuk konsentrasi ya. Jadi Siap. kadang-kadang ada yang mengatakan bahwa kemampuan kita untuk berkonsentrasi itu sesuai dengan umur. Ya, Jadi kalau benar. umur kita 20 tahun, kata 20 menit gitu, menit ya. Kalau 30 menit. Jadi kalau udah lebih dari itu kadang-kadang udah nggak konsentrasi gitu Benar, ya. Pak. Jadi mendingan sedikit-sedikit tapi masuk daripada banyak malah Iya, nggak tahu betul. kemana ya, Pak.
Betul. Wah, 10 soal Kecuali lagi. kalau mungkin dengan tatap muka langsung ya offline. Offline juga Ah, kadang-kadang ada batas untuk kemampuan kita berkonsentrasi ya. Jadi siap. kadang-kadang kalau terlalu lama juga ada buyarnya, makanya dibutuhkan kita untuk istirahat ya Hmm. setiap berapa menit sekali seperti itu. Ya, betul Pak. Jangan terlalu berambisi soal banyak tapi akhirnya nanti nggak dipahami semua. Mendingan Betul. sedikit-sedikit Ya saja ini udah ya. paling bagus kalau menurut saya. Siapa Nuril? Pas Baik. tepat. Kalau gitu, teman-teman, sebelum ada yang keluar dari Zoom, silakan absensi dulu dan kita masuk ke sesi tanya jawab. Ada yang mau bertanya? Boleh dinyalakan mikrofon atau mau diketik kolom chat juga boleh. Silakan absennya sudah dikirim ya. Silakan absen di sana. Teman-teman yang kemarin gak absen, silakan absen di sini. Yuk. Ada yang mau bertanya? Ada? Yang tidak ada pertanyaan boleh langsung absen ya. Kita tunggu. Yang mau bertanya masih ada waktu sekitar 7 menit lagi untuk sesi tanya jawab. Jika tidak ada, bisa kita akhiri lebih awal. Ayo kita tunggu. Atau gini, kalau nggak ada pertanyaan, apakah pertemuan malam ini sudah dapat dipahami dengan kalimat cukup saja? Coba ketik cukup kalau memang sudah cukup. Oh cukup, berarti alhamdulillah mereka langsung paham ya Pak. Ya, betul. Kalau yang kurang, setiap ada jalur dari pokok, ikutin ya Bapak Ibu semua ya. Iya, Ya, ikutin. Nanti pada saat mau ukom, istirahat yang cukup ya. Jadi jangan belajar terlalu banyak pada saat mau hukum. ukom gitu ya. Besok mau ukom malamnya istirahat aja yang Belajar. cukup, tidur yang cukup. Jangan, Ya, nggak jadi boleh. sebelum-sebelum sekarang yang harus ekstra. Ini juga nggak perlu dalam seharian 24 jam atau 8 jam, berapa jam baca, nggak. Yang bagus adalah setiap hari, tetapi konsisten ya Mas Adiw ya. Ya Pak, Konsisten aja siap. Kalau belajarnya. kalau menurut ahli hukum kemarin Pak, sebenarnya satu hari satu soal asalkan terbiasa baca Iya, katanya Pak, betul. itu cukup sebenarnya. Iya. Ayo teman-teman, cukup nih, nggak ada pertanyaan yakin. Ya, mudah-mudahan dipahami ya Bapak Ibu semua ya. Cukup. Coba ini Kak Eva, terus Kak Ipa, terus Kak Tria doang yang ngetik cukup. Yang lain bagaimana? Khawatirnya nanti viral. Mas Adiu telah memutuskan Zoom sepihak begitu. Sekarang zamannya viral, Pak. Nanti Foko Indonesia dibilang, aduh nih Foko Indonesia belajarnya sepihak nih. Kita belum ngerti, udah cukup aja katanya. Ayo silakan, cukup? Oh cukup, baik. Kalau cukup berarti teman-teman terima kasih. Kalau begitu kita akan berpisah di malam ini dan ketemu lagi di pertemuan berikutnya di besok malam. Kalau gitu silakan Pak Nuril untuk memberikan closing statement untuk pertemuan malam ini. Oke, baik, terima kasih Mas Adi, Bapak Ibu semua, terima kasih yang semangat ya sampai saat ini mengikuti pelatihan untuk fokus bersama Pokok ya, Fokus Kompeten Indonesia. Mudah-mudahan Bapak Ibu semua selalu diberikan kesehatan, nanti pada saat waktunya sehat semuanya, lancar semuanya, dan lulus UKOM semuanya. Belajar boleh ya, tetapi jangan terlalu di ini juga diffuse juga. Kemudian juga untuk soal jangan terlalu overthinking ya terhadap soal. Jadi jangan terlalu overthinking deh. Jadi jangan terlalu juga mengkritisi soalnya kok begini 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 ini benar. Jadi jangan overthinking, ikutin aja santai aja, relax saja. Itu saja Mas Adiu dari saya. Ya, terima kasih Bapak Ibu semua. Mohon maaf jika pada saat proses penyampaiannya ada kekurangan. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Nuril atas ilmu dan waktunya pada malam hari ini Pak. Sehat selalu Pak Nuril. Sama-sama Mas Adi, makasih izin live ya. Ya Pak, Makasih, terima kasih. Pak. Baik, teman-teman semuanya, alhamdulillah kelas pada malam hari ini sudah selesai kita ikuti dan sudah selesai kita simak bersama. Semoga pertemuan malam ini selalu diingat dari rumus-rumus yang sudah dikeluarkan, dari trik-trik yang sudah diberikan, sampai nanti teman-teman melaksanakan tryout. Pokoknya pesan Mas Adiu, tryout nanti itu benar-benar dirasakan deh. Kalau misalnya tryoutnya nilainya jelek, padahal kita udah bimbingan belajar, cek apa yang salah. Entah soal-soal di bimbel nggak ada yang keluar mas, nggak ada yang ngejamin memang. Terus mas soal di bimbel nggak ada yang mirip sama di UKAP, memang nggak ada yang jamin. Karena di bimbingan ini cuma melatih kefokusan teman-teman, cara baca, cara cepat dan tepat begitu.
Jadi bukan menghafal tapi paham ya. Karena di UKOM nanti nggak ada soal bocoran dan soalnya tidak semuanya sama. Nggak ada yang sama intinya begitu. Beda-beda tiap peserta. Semuanya soalnya berbeda gitu ya. Pokoknya ayo latih terus, jangan dikendor-kendorin. Kalau lagi semangat terus baca soal. Kalau lagi semangat gitu ya. Tapi kalau nggak semangat dipaksa semangat supaya kompeten satu kali ujian. Pokoknya motivasinya kompeten satu kali ujian. Kalau motivasinya cuman ya udahlah ujian kalau nggak lulus juga ntar dah ulang lagi. Pasti terjadi nanti nggak lulus kalau kayak gitu. Tapi kalau misalnya positive thinking, ah saya pasti lulus satu kali ujian, ayo bisa belajar cuman bentar, toh hasilnya STR-nya seumur hidup gitu ya. Kalau gitu saya akhiri, kurang lebihnya mohon maaf. Bagi teman-teman yang belum punya buku UKOM, silakan pesan malam ini dikirim besok pagi. Insya Allah kalau misalnya sekarang tanggal berapa? Tanggal 11. Kalau di Pulau Jawa 1-2 hari udah sampai. Jadi silakan yang mau order bukunya di link yang sudah dikirim di bawah link absensi tadi. Kurang lebihnya mohon maaf, Mas Adi pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.